kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Shalom untuk semua keluarga besar Alpha Omega Manado Pusat Kota dan semua simpatisan yang bersama-sama beribadah di minggu ini. Saya menyapa kita semua, apa kabar? Haleluya. Saya percaya kita semua dahsyat dan luar biasa. Mari orang-orang dahsyat dan luar biasa kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku,
percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Dengan lembut katakan, oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Dengan lembut katakan, mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Sunday. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap mulut kami Tuhan mengagungkan Engkau Bapa. Biarlah setiap hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat segalanya Tuhan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya Tuhan. Berdaulatlah atas ibadah kami hari ini. Di pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Di ibadah kami Tuhan sama seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan? Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Yes. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Lagi sekali nyatakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 say, selamanya, yes, haleluya. Betapa dalamnya. Betapa dalamnya
kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Hidupku dipenuhi, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh indahnya, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menerangi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar roh kami Tuhan menyala-nyala Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Thank you Lord Jesus. Namamu Tuhan. Kami mau mengaktifkan setiap roh yang ada dalam kami. We worship you Lord. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti
hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di bekerjalah ya Roh Kudus, tempat kami Tuhan. Bekerjalah ya Roh Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama Tuhan. Kau terutama di hidupku.
Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi dan shalom. Salam sehat, salam bijak. Kita ketemu lagi di pagi hari ini di Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Ini anugerah Tuhan buat kita, masih ada kesempatan untuk kita berbuat ibadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua sudah menjalani kehidupan selama seminggu, dalam segala aktivitas kita, kerja ataupun apa saja yang kita lewati sepanjang minggu, dan hari ini kita komitmen untuk menyatu hati di hadapan Tuhan, mau beribadah kepadanya. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu hari ini untuk kita mau fokus dalam ibadah di tanggal 11 bulan Oktober ini. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak menerima semuanya. Sebab kami telah mendapatkan kasih karunia anugerah Tuhan. Hari ini kami sehat, kami kuat. Kami diberikan waktu dan kesempatan. Kami percaya ini adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan punya maksud dan punya tujuan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan sekadar menerima anugerah Tuhan keselamatan, tetapi Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau buka hati kami, mau arahkan pikiran kami kepada firman kebenaran-Mu Tuhan, supaya apa yang kami boleh peroleh dari Tuhan dalam anugerah-Mu, kami mendapatkan sesuatu, mendapatkan pengertian, pemahaman yang lain lagi daripada firman-Mu. Dan kami percaya firman itu dinamis, bekerja secara luar biasa. Dia tidak statis, tapi dia terus bekerja dan bergerak luar biasa dalam hidup kami. Sebab kami yang telah Engkau percayakan hidup di dunia ini, maka Engkau akan memperlengkapi kami dengan kuasa dan firman Tuhan serta Roh-Mu Tuhan. Supaya kami dapat menjalani berakselerasi di dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu Tuhan, supaya kami tidak kehilangan arah di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk dengar firman-Mu di pagi hari ini. Dan inilah kesempatan yang kami perlu manfaatkan, gunakan untuk kehidupan rohani kami. Sebab roh yang ada pada kami, roh yang baru, yaitu Roh Kristus yang harus didewasakan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan untuk roh kami. Dan kami buka selebar-lebarnya kapasitas roh kami, hati kami, supaya firman itu akan datang di dalam hidup kami. Dan dia yang berakselerasi, dia yang men-take over seluruh keberadaan hidup kami. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang terkoneksi, terhubung dengan rumah Tuhan hari ini. Dan mereka membuka hati dan menyiapkan hati mereka supaya dibersihkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan terima kasih. Biar Engkau yang berkehendak atas ibadah kami dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, bukan kehendak manusia. Terpujilah Engkau dalam nama-Mu ya Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa dan siap untuk menerima firman kebenaran-Mu. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Salam sehat, salam kerajaan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita meresponinya, apa yang Tuhan sudah buat bagi kita harus membuatnya supaya ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita ibadah hari ini sekalipun masih online, belum bisa ibadah secara langsung karena masih belum ada keluasan pemerintah atau izin pemerintah berkaitan dengan COVID-19 yang masih merajalela di mana-mana. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita, tapi Tuhan memproteksi kita, Tuhan tetap melindungi, menjaga kita, sehingga kita bebas dari segala intimidasi apapun yang ada terjadi di dunia sekarang. Sebab kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus imani bahwa kita bukan lagi dimensi bumi, dimensi duniawi, tapi sudah ada di dalam dimensi surgawi. Dengan segala sesuatu
surga lah yang mengendalikan hidup kita. Kita dijadikan sebagai saluran berkat surga untuk dunia ini. Kita menjadi channel blessing, kita menjadi operasionalnya surga untuk bumi ini melalui kehidupan kita. Sebab itu, bila mana kita sadar hal itu, maka kita perlu mendapatkan kebenaran firman Tuhan buat kita lebih dapat memahami apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara sesuatu yang saya anggap ini sangat penting. Ini satu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Sebab ini proceeding word atau firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Sehingga itu sebabnya kita harus mendengar dan kita harus memahami sehingga kita dapat melakukan semuanya. Tema khotbah saya adalah Be perfect like a Father in heaven, atau menjadi sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Puji Tuhan. Nah, ini keharusan, bukan suatu suatu hal yang tidak terlalu mendesak atau tidak terlalu memaksa, tapi ini satu keharusan, kita harus menjadi serupa dengan Bapa di surga. Sebab kalau kita ingin ke surga, berarti kita harus selaras, kita harus sama dengan Dia di surga. Yang punya surga adalah Bapa. Yang punya surga itu adalah Tuhan. Sehingga kita yang akan menempati surga itu harus sama persis dengan apa yang ada di surga. Sehingga kita mulai dari dunia ini, kita ditempatkan di dunia ini, bagaimana supaya kita mau dibersihkan kehidupan kita, yang kita punya kelahiran awalnya itu adalah daging, lahir dari Adam pertama, tetapi kita sudah menerima kelahiran baru, Adam yang akhir, itulah Kristus. Namun demikian, si nature sudah selesai, tapi sin habit itu masih perlu diselesaikan dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu penting sekali untuk kita dapat memahami inilah kehendak Tuhan supaya kita semua menjadi orang percaya yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak Bapa, yang sesuai dengan apa yang ada di surga. Seperti Bapa di surga sempurna, maka kita harus menjadi sempurna. Haleluya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Yesus berkata demikian, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, ini kata harus. Kata harus itu berarti mutlak. Kita harus ikuti apa yang Tuhan katakan. Yesus katakan haruslah sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan karena hari-hari ini Tuhan sedang bawa dalam pengertian-pengertian yang luar biasa. Tuhan selalu menurunkan hikmat dan understanding, pengertian serta pewahyuan. Bagaimana Tuhan punya kehendak untuk terjadi bagi setiap kita orang percaya, kalau kita tidak mendapatkannya, kita tidak bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kalau kita ingin tahu berarti kita harus membaca firman. Sebab firman itu adalah petunjuk atau adalah jalan. Itu adalah kebenaran, itu adalah kehidupan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita menganggap hal ini, oh kapan kita mau jadi sempurna. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Itu banyak orang berkata. Memang kalau secara logika kita melihat bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Tetapi firman ini katakan bahwa kita harus menjadi sempurna. Seperti Bapa di surga adalah sempurna. Nah saudara sekalian, berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa sempurna. Memang kalau kita melihat dalam kondisi kehidupan kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang lahir secara daging, tidak mungkin kita akan menjadi sempurna. Tetapi kita harus pahami bahwa kita bukan manusia daging lagi. Memang kita masih berkemah di dalam tubuh ini, tapi di dalam kehidupan kita yang bergerak, yang beroperasi, bukan kita lagi.
yang adalah di dalam kita, roh kita, manusia roh kita, itulah yang perlu kita lihat. Karena itu merupakan satu sarana Tuhan untuk berkomunikasi, dapat berhubungan dengan kita. Haleluya. Nah, itu sebabnya kita harus pahami hal ini. Jangan kita melihat dengan kacamata manusia itu sendiri. Kita harus merubah cara pandang kita untuk melihat bagaimana kehendak Tuhan supaya kita itu menjadi sama seperti Dia. Dari awal permulaan penciptaan manusia, Tuhan menjadikan kita sama seperti Dia. Tetapi karena dengan akibat dosa dari Adam pertama itu, yang membuat manusia punya kesempurnaan hilang. Sama seperti Bapa diciptakan, itu menjadi hilang. Artinya di dalam kehidupan kita sebetulnya sempurna. Sebab Tuhan tidak menciptakan manusia itu tidak sempurna. Sehingga apa semua yang ada di surga, dalam anugerahnya Dia curahkan kesempurnaan itu atas kita. Semua pemberian dan anugerah adalah sempurna adanya. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Wah, ini luar biasa. Jadi inilah yang melandasi kenapa kita harus menjadi sempurna. Karena Tuhan menciptakan kita sempurna. Dan segala sesuatu yang Dia berikan dan anugerahkan kepada kita adalah sempurna. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang membuat kita, roh kita termotivasi, terdorong. Karena melihat rencana Tuhan atau melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus mengalahkan segala tipu daya iblis. Iblis boleh mengatakan kita tidak sempurna karena dia tidak tahu penciptaan kita seperti apa dan Tuhan menaruhkan apa di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar hal itu Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita melihat bahwa semua yang baik dari Tuhan, semua anugerah dari Tuhan adalah sempurna adanya. Sehingga kita harus memahami ini dan kita harus menjadi sempurna di dalam apa yang Tuhan inginkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 1 ya, ada yang 3, ayat 3. Ya, pemberian kepada kita yang terbaik. Itu semua dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Efesus 1 ayat 3, kita akan baca Efesus 1 itu ayat 3, kita sudah sering kali baca dan kita dengar tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terpujilah Allah dan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Semua berkat dari surga adalah sempurna adanya untuk kita terima. Kenapa itu yang harus kita terima dari Tuhan? Supaya kita menjalani kehidupan ini yang sempurna, menjadi sempurna itu tidak dalam pemahaman pikiran kita yang terbatas. Kita tidak melihat dari cara pandang kita, tidak melihat dari pola pikir kita, cara memahami kita. Tapi kita harus paham semua yang sifatnya pemberian dari Tuhan dikaruniakan kepada kita adalah sempurna adanya. Sempurna artinya tidak ada satu yang kurang, tidak satu yang cacat. Itu sempurna seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya boleh katakan bahwa kesempurna itu identik dengan dewasa. Kita mau jadi dewasa di dalam Tuhan. Dan tentunya apa yang Tuhan inginkan itu harus kita pahami. Kristus adalah anugerah yang sempurna buat kita. Amin. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus itu sempurna adanya. Artinya tidak bercacat celah. Dia mengorbankan demi saya dan saudara.
untuk tebus kehidupan saya dan saudara. Kita manusia semua sudah berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua sudah berdosa. Jadi sebab itu tidak ada manusia yang bisa menebus kehidupan dosa kita. Hanya Yesus yang sempurna itu adanya, yang sanggup dan memberikan kepada kita, dikorbankan untuk penebusan hidup kita. Sebab itu kita harus pahami hal ini Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terkecoh dengan iblis berkata tak ada satupun yang sempurna di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab semua yang ada pada kita adalah kasih karunia Tuhan luar biasa. Di dalam Roma 8 ayat 32 dia berkata, Bapa yang sendiri yang tidak menyayangkan anaknya diberikannya kepada saya dan saudara. Haleluya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 32. Coba tolong tampilkan Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sedangkan anaknya dia korbankan buat kita. Untuk apa? Penebusan dosa, penebusan hidup kita yang sudah terpengaruh atau terbawa dengan dosa Adam pertama. Nah, Tuhan mau kembalikan citra diri manusia itu yang sempurna adanya. Supaya kita diselamatkan. Kita bebas menikmati kehidupan kekal di surga. Karena kita selaras dengan surga. Tidak mungkin orang yang datang ke surga kalau tidak selaras dengan surga. Kita harus sesuai dengan apa yang ada di surga. Saya contohkan kalau ada seseorang mau datang di bangsa kita di Indonesia, dia tentunya harus menyesuaikan dengan konstitusi, peraturan undang-undang yang ada yang berlaku di bangsa kita Indonesia. Kalau dia tidak mau mengikuti, tidak mungkin dia akan menjadi warga kita, warga Indonesia. Nah, kita harus melihat hal ini dalam contoh-contoh realita kehidupan. Bahwa segala sesuatu kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di tempat di mana kita akan tinggal. Demikian halnya dengan surga. Tidak mungkin kita datang ke surga kalau kita penuh cacat celah. Tidak mungkin. Kita punya dosa sudah Tuhan selesaikan. Si nature atau sifat dosa itu sudah Tuhan tebus, Tuhan selesaikan. Tinggal bagaimana kita dalam kehidupan yang sudah Tuhan tebus, dengan darahnya yang mahal, sin habit itu masih ada seringkali bercokol dalam hidup kita. Nah itulah yang harus kita bersihkan. Kita harus selesaikan supaya menjadi sempurna seperti Bapa. Cara bagaimana? Harus bersihkan dengan firman Tuhan. Sebab itu, harus kita melihat hal ini Bapak Ibu Saudara. Motivasi saudara mendengar untuk apa? Menjadi apa? Bukan untuk menjadi pintar dalam firman Tuhan. Bukan menjadi pintar karena pengetahuan firman. Tetapi firman itu yang akan mengubah kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Supaya kita bisa menjadi sempurna. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan secara luar biasa. Jadi Efesus 1 ayat 3 itu berbicara tentang all spiritual blessing. Saya lihat di King James Version, terjemahan King James Version, New King James Version, dia katakan begini, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Dicurahkan dari surga semua berkat rohani. Spiritual blessing itu berbicara berkat rohani. Supaya kita dapat memahami kehidupan roh kita, kehidupan spiritual kita. Semua itu dicurahkan oleh Bapa. Supaya apa yang diinginkan Bapa, kita dapat memahami dan kita dapat menjadi seperti apa yang diharapkan Bapa di surga. Oleh sebab itu, kita tidak memandang ini dengan kacamata secara manusia,
Tapi kita melihat dengan cara pandang kita sebagai spiritual, sebagai rohani kita. Sebab kita semua sudah percaya bahwa di dalam kehidupan kita sudah ada Roh Kristus. Amin. Siapa yang sudah mengalami Roh Kristus? Saya percaya semua kita sudah ada Roh Kristus. Dan Roh Kristus itulah yang berdiam di dalam roh kita, di dalam hati kita. Nah, bagaimana supaya Roh Kristus itu bisa berakselerasi atau bisa beroperasi dalam hidup kita, supaya kedagingan kita, cara pandang kita, pikiran kita, perasaan kita yang belum selaras dengan firman Tuhan dibersihkan. Nah, kita harus membuka hati untuk supaya roh kita didewasakan. Roh Kristus itu perlu didewasakan di dalam hidup saya dan saudara. Karena dia kalau sudah dewasa, dia pasti akan men-take over jiwa kita. Spirit of Christ diberikan kepada saya dan saudara. Haleluya. Amin. Mari kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 6. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia di pasal 4 ayat 6. Dia berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak. Perhatikan. Saudara percaya bahwa saudara adalah anak Tuhan? Aminkan. Kalau saudara percaya, aminkan. Saudara jangan cuma mengangguk saja atau cuma mengiya saja tanpa ada suara keluar. Sebab dengan ucapanmu itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Haleluya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita. Amin. Jadi sudah ada sesuatu channel yang Tuhan berikan, roh anak itu menjadi channel buat kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan surga dan kita bisa berkata ya Bapa, ya Abah, ya Bapa. Haleluya. Karena ada Spirit of Christ di dalam hidup saya dan saudara. Itu pentingnya saudara-saudara untuk kita pahami bahwa bukan kita punya kekuatan, bukan kita punya kemampuan untuk kita dapat menjalani apa yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Seperti Bapa di surga sempurna. Semua itu Tuhan taruhkan fasilitas surga, berkat-berkat rohani, Roh Kudus, Roh Kristus itu telah diberikan kepada kita supaya kita menjadi channel dengan Bapa di surga. Haleluya. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Amin. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, berarti itu maksudnya. Kalau roh Allah ada di dalam hidup kita, maka segala sesuatu roh itulah yang mengatur kita. Roh itulah yang beroperasi di dalam hidup kita. Sehingga apa yang tidak mungkin kita bisa lakukan menjadi sempurna, akan jadi sempurna. Karena ada roh Allah. Spirit of Christ itu sudah ada di dalam kita. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, kita semua sudah percaya bahwa kita semua adalah milik Tuhan, milik Kristus. Kenapa ukurannya kita jadi milik Kristus? Karena roh Kristus ada di dalam kita. Semua kita orang percaya sudah mengetahui bahwa Tuhan menebus hidup kita dengan darah yang mahal, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tapi sudah milik Kristus. Sehingga itu sebabnya Rasul Paulus dia lantang berbicara bahwa adapun hidup ini bukan aku lagi kepada jemaat yang ada di Galatia, melainkan Kristus yang hidup. Jadi Kristus itu atau roh Kristus itulah yang memampukan saya dan saudara untuk bisa menjalani kehidupan yang sempurna seperti Bapa di surga. Kalau tanpa roh memang tidak mungkin. Kalau hanya bersifat daging, secara lahiriah tubuh jasmani, tidak mungkin kita bisa jadi sempurna.
Tetapi karena ada Roh Kristus, sehingga daging itu tidak lagi menguasai. Kedagingan kita tidak lagi dominan dalam hidup kita, melainkan roh kita, Roh Kristus yang mengendalikan seluruh kedagingan hidup kita. Seluruh daging sudah dipatahkan. Haleluya. Be perfect like a father in heaven. Kita harus menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita lihat roh di dalam kita, ada roh siapa? Kalau kita masih berbicara bahwa tidak ada satupun manusia bisa sempurna, berarti yang ada di dalam saudara adalah roh daging atau roh iblis. Tetapi kalau Roh Kristus ada di dalam kita, kita berani berbicara bahwa saya harus menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Karena ada roh Allah di dalam kita. Ada roh Kristus di dalam kita yang dapat memampukan saya dan saudara. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita semua. Memampukan kita semua untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Haleluya. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan, menjadi kehendak Tuhan. Bukan kita menjalani kehidupan ini tanpa kita tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Saudara masih ada sekarang ini, saudara diberikan kesehatan, umur panjang, nafas kehidupan, karena di situ adalah rencana Tuhan. Saudara bukan kebetulan ada di dunia, sampai sekarang ini masih ada. Kita dalam menjalani COVID-19, wah itu menakutkan buat banyak orang. Tetapi saya percaya kita yang selalu terhubung, terkoneksi dengan surga, tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Karena ada penjagaan yang luar biasa dari Tuhan. Ada proteksi dari Tuhan. Nah, bagaimana proteksi Tuhan itu bisa beroperasi kalau kita tidak terhubung dengan Dia? Tidak mungkin operasi surga menjadi bagian hidup saudara, tidak mungkin. Tetapi ketika hidupmu selalu terkoneksi, terhubung secara akurat dengan Dia yang punya hidup ini, maka ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Ada jaminan proteksi, ada jaminan perlindungan, ada covering Tuhan yang luar biasa. Yang kita akan alami lebih sempurna lagi. Karena semua pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan adalah sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Sesungguhnya dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Haleluya. Kita semua percaya bahwa kita sudah ciptaan baru. Ciptaan baru karena kita sudah di dalam Kristus. Tidak bisa kita di dalam Kristus kalau kita tidak diciptakan baru. Diciptakan baru artinya pada waktu kita belum percaya Yesus, kita masih di bawah di bawah kendali pada dari kedagingan kita. Kita masih dalam keturunan Adam pertama. Tetapi ketika kita percaya dan kita lahir baru, kita diciptakan baru, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sehingga yang lama sudah berlalu, yang pada masa yang lalu itu sudah lewat dalam hidup kita. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Sekarang kita hidup di dalam suasana atau di dalam sesuatu yang baru. Yang terjadi di dalam ciptaan baru itu. Mahakarya Tuhan yang menciptakan baru dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya percaya kalau kita dapat memahami, kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan semuanya, kata firman ayat 18, semuanya ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Yang
karena adanya perantaraan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya luar biasa dengan apa yang hari-hari ini Tuhan bawa. Sehingga di dalam kehidupan kita semua, sekalipun masih begitu banyak persoalan yang kita hadapi, banyak pergumulan tentunya, banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau Tuhan mengarahkan kita supaya menjadi sempurna seperti Bapa, maka itu adalah bagian Tuhan yang akan menyelesaikan semua persoalan. Yang bagian kita adalah bagaimana kita membawa kehidupan ini supaya menjadi sempurna di dalam Tuhan. Di dalam kita sudah ada Roh Kristus. Kalau Roh Kristus sudah berakselerasi, sudah beroperasi, maka kita tidak perlu berjuang atau tidak perlu bergumul lagi. Semua itu Tuhan akan selesaikan. Di dalam Kolose 1 ayat 27b, Christ in you the hope of glory. Ini satu hal yang menjadi realita dalam kehidupan kita. Kalau Kristus ada di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan itu harus menjadi realita. Tidak hanya tinggal pengharapan terus, harus menjadi realita dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya penting sekali, karena Kristus di dalam kita, pengharapan-pengharapan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pengharapan akan kemuliaan Allah akan menjadi realita. Sekarang inilah yang harus kita mau melihat pengharapan itu. Apakah sudah menjadi realita atau belum menjadi realita. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita pahami. Nah, sekarang kita mau masuk kepada esensi menjadi sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saya bisa selesaikan materi ini, karena ini materi sesungguhnya banyak, panjang, luas sekali pengertian menjadi sempurna. Bukan hanya satu bagian tertentu, tapi berbagai bagian di dalam kehidupan saya. Tapi saya melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tolong, ini dia sudah. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sempurna seperti Bapa di surga. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus sempurna. Sempurna itu sudah datang di dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang bagaimana untuk kita menjaga kesempurnaan itu di dalam hidup kita supaya kita tidak bercacat dan bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus. Kita sebetulnya melakukan untuk menjadi sempurna, kita hanya tinggal memelihara kesempurnaan itu. Sesungguhnya kesempurnaan itu sudah diberikan kepada kita. Dari ayat-ayat sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa semua yang baik, semua anugerah yang sempurna sudah diberikan kepada kita. Berarti semua yang kita terima dari Tuhan adalah sempurna. Tinggal bagaimana firman ini mengingatkan supaya kita memelihara kesempurnaan itu. Keselamatan Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Di dalam Efesus 2 ayat 8 itu jelas sekali bahwa bukan usaha kita, bukan karena perbuatan kita mendapat keselamatan. Tetapi semua adalah anugerah. Nah, bagaimana supaya keselamatan itu bukan lagi kita mau perjuangkan dalam hidup kita. Ada banyak orang punya pemahaman bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan. Tidak. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi apa yang kita harus kerjakan dalam keselamatan itu, kata Paulus, Filipi 2, bahwa kita hanya mengerjakan keselamatan itu. Artinya mengerjakan dalam pengertian ini, memelihara, menjaga keselamatan itu jangan terlepas dari kehidupan kita. Kita sudah sedang dibawa oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan kita keluar. Kalau kita keluar berarti kita tidak jaga keselamatan itu. Kita tidak sampai kepada tujuan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Amin.
Itu sebabnya kita harus mengerti akan hal ini. Kita harus menjadi sempurna. Roh, jiwa, tubuh kita harus sempurna. Nah, kita akan lihat, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagian yang disebut spiritual. Atau roh kita, manusia roh kita. Di dalam bahasa aslinya itu disebut pneuma. Ya, di dalam bahasa aslinya pneuma. Nah, kita tahu semua di dalam roh kita ada apa? Ada komunion, ada intuisi, ada hati nurani. Untuk menjadi sempurna dalam hubungan kita, komunion itu berbicara hubungan kita dengan Bapa. Kita diberikan kemampuan untuk bisa berhubungan dengan Bapa sebagai Bapa yang sempurna. Wow, luar biasa. Kita harus sempurna di dalam kita menata hubungan kita dengan Tuhan supaya jangan kita main-main atau jangan kita berpura-pura atau kita hanya sekedar ibadah kita tapi pikiran kita kemana-mana. Kita sedang membangun hubungan lebih akurat dengan Tuhan, membangun hubungan itu lebih intim dengan Tuhan supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau berbicara di dalam setiap hati kita lewat intuisi kita atau hati nurani saya dan saudara. Manusia roh kita harus terpelihara sempurna sebab roh Kristus telah diberikan kepada kita. Kehidupan Kristus ada di dalam kita. Kehidupan Zoe atau kehidupan Kristus yang sempurna telah diberikan kepada saya dan saudara. Dan DNA Kristus juga sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Saudara amenkan ini, saudara percaya. Kalau saudara percaya, saya percaya, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Selanjutnya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Haleluya. Saya percaya saudara semua sudah lahir dari Allah. Dan roh Allah atau roh Kristus ada di dalam hidup saudara. Sehingga kemampuan untuk berbuat dosa lagi tidak ada. Sudah dimatikan. Karena yang menghandle kehidupan rohmu adalah roh anaknya itu. Kita semua lahir dari Allah. Haleluya. Dan tidak ada keinginan untuk berbuat dosa lagi. Puji Tuhan. Kita amenkan supaya hal itu menjadi semangat spirit kita luar biasa. Karena kita membangun kehidupan kita yang sempurna di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana cara terpelihara kesempurnaan di dalam hidup kita? Roh, jiwa, dan tubuh kita. Saya sudah katakan tadi, kita harus memberi makan roh kita atau manusia roh kita yang baru. Roh Kristus di dalam kita. Kita harus beri makan, asupan, nutrisi, firman Tuhan. Supaya kehidupan manusia roh kita semakin dewasa. Jadi saya katakan tadi bahwa sempurna itu identik dengan dewasa. Dewasa penuh. Itu pengertian sempurna di sisi lain. Menjadi dewasa penuh. Kehidupan Zoe, DNA Kristus menjadi kuat di dalam kita. Roh Kristus menjadi dewasa di dalam kita. Sehingga itu yang men-take over jiwa kita. Sebab jiwa kita cenderung kepada hal-hal yang bersifat dosa. Haleluya. Hidup kita harus sesuai dengan pola dan standar Allah. Kata Matius 5 ayat 48 tadi. Hidup kita harus ditata dan siap untuk dibentuk menjadi seperti Allah yang sempurna adanya. Amin. Nah, ketika roh kita menjadi dewasa, maka roh kita akan bisa men-take over semua kehidupan jiwa kita. Semua hal-hal yang berkaitan berhubungan dengan jiwa dan tubuh kita. Haleluya. Kita harus menjadi dewasa. Huyos. Sudah beberapa kali dan sering kali saya sampaikan,
Kita tidak boleh menjadi anak Tuhan seperti Yohanes 1 ayat 12. Ketika kita menjadi percaya, kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi itu masih teknon, masih kecil. Tapi dalam berjalannya waktu, kita dibawa dalam rencana Tuhan, kita tidak hanya tinggal terus anak-anak kecil, harus menjadi huyos, jadi dewasa. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Level kehidupan rohani kita atau stature iman kita harus selaras dengan level kehidupan Allah. Wah, itu luar biasa. Coba dipindah. Level kehidupan rohani kita atau stature kita harus selaras dengan level kehidupan Allah di surga. Puji Tuhan. Stature ini penting yang kita harus kejar Bapak Ibu Saudara. Klik. Artinya kita harus hidup di dalam dimensi Allah, dimensi takhta dan surga, bukan bumiwi, bukan duniawi atau kedagingan. Tidak lagi kita berputar-putar di area itu. Sudah waktunya kita mau tinggalkan semua itu. Tuhan bilang kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi yang lama itu tidak perlu balik lagi dalam kehidupan kita. Termasuk saya pribadi dan saudara-saudara semua. Saya percaya saudara diberkati Tuhan luar biasa. Untuk pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi. Tuhan membawa kehidupan kita. Supaya level kehidupan roh kita, rohani kita, iman percaya kita selaras dengan level kehidupan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara pengertian ini. Saya percaya, mari kita melihat di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Ibrani 12 ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh kita yang sempurna itu menjadi persembahan yang kudus. Itu merupakan ibadah yang sejati. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Sehingga kita tidak hanya sekedar ibadah setiap minggu. Ada orang punya pemahaman ibadah itu ada sebuah rutinitas. Hanya sekedar kumpul-kumpul, fellowship tanpa sesuatu pengertian yang benar. Sehingga mereka melihat bahwa ibadah itu terbatas kepada ruang, gedung. Nah sekarang ini kita tidak bisa beribadah di gedung. Sekalipun ada gereja-gereja punya gedung, tapi tidak juga secara maksimal dapat digunakan. Karena memang ibadah itu bukan hubungannya dengan gedung. Nah apalagi bagi kita yang sedang membangun gedung kita. Tentunya kita belum punya tempat. Tetapi bukan itu yang menjadi esensi ibadah itu. Bukan karena gedungnya. Karena orang belum ada gedung jadi cari tempat yang lain. Oh bukan begitu. Kalau kita mau jadi dewasa di dalam Tuhan, kita tidak perlu dibatasi dengan gedung. Ibadah itu adalah hubungan yang akurat dengan Tuhan. Yang intim dengan Tuhan. Dimanapun saja engkau ada, disitulah engkau mempersembahkan hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga harus kita rubah pengertian ini. Supaya jangan kita terjebak dengan seperti apa. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Nah, kata berubahlah itu merupakan proses. Mau ditransformasi, mau diubah, mau dibaharui, itu melalui satu proses. Minggu lalu saya sudah singgung, no process, no progress, dan no reward. Haleluya. Tanpa proses, tidak ada progres hidup kita dengan Tuhan. Amin. Tanpa progres, kita tidak ada penghargaan yang kita dapat. Haleluya. Itu penting sekali. Karena Tuhan menghendaki supaya kita berubah oleh pembaharuan budi kita.
Sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah yang baik, kehendak Allah yang berkenan, kehendak Allah yang sempurna. Kapan itu bisa terjadi? Sekarang ini. Lagi kita ada di dunia ini, lagi kita ada di bumi ini. Bukan nanti setelah di sorga. Buat apa? Di sorga tidak ada lagi proses untuk menuju kepada kesempurnaan. Surga tinggal kita punya tempat, kita akan nikmati bagaimana apa yang kita telah lakukan di dunia ini. Selagi Tuhan masih diberikan waktu dan kita mengikutinya. Kita tinggal menikmati saja. Dan itulah merupakan rest and peace. Hari perhentian yang kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kekal bersama Dia. Sekarang kita sedang diproses. Haleluya, saudara mau diproses oleh Tuhan? Saudara mau ditransformasi oleh Tuhan? Firman Tuhan adalah bagian dari untuk mentransformasi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus buka hati untuk dengar firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Mulai dari penciptaan dunia ini hanya dengan firman. Allah berfirman maka jadilah. Allah berfirman maka terjadilah. Nah itu, jadi firman itu merupakan alat Tuhan untuk menjadikan hidup kita sempurna seperti Dia. Asal kita mau terima firman Tuhan itu. Dan kita mau dengar dan kita lakukan firman Tuhan itu. Supaya kehidupan kesempurnaan itu akan terjadi dalam hidup saya. Dan kesempurnaan hidup kita termanifestasi dalam kehidupan hari-hari kita. Karena di dalam kita ada roh Allah, roh Kristus. Yang mengerjakan semua itu di dalam hidup kita. Di Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, bagi Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan. Ini satu perjalanan kehidupan Yesus di bumi. Dia menjalani kehidupan proses dan progres yang dia bisa lakukan sampai dia mendapatkan satu penghargaan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kita pun harus demikian. Kita harus pandangan kita tertuju kepada Dia yang pimpin hidup kita. Jangan teralihkan. Apapun juga yang ada di sekitarmu, jangan teralihkan. Orang mau bilang apa kek terserah. Jangan teralihkan. Orang tidak mau dengar firman Tuhan ini, tidak masalah. Sebab firman Tuhan di dalam Amsal kalau tidak salah, orang yang meremehkan firman itu akan mendapat hukuman. Nah, sebab itu saudara, saya menyampaikan ini firman Tuhan buat kita semua. Untuk kepentingan Tuhan dalam hidup saudara. Bukan kepentingan saya sebagai gembala. Kepentingan Tuhan. Pasti kalau firman itu datang dalam hidup saudara, ada kepentingan Tuhan di dalam hidupmu. Katakan amin. Ada kepentingan Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan sudah rancang jauh sebelumnya. Di alam kekal Tuhan sudah rancang itu semua. Sehingga apa yang Dia firmankan itu karena untuk kepentingan Dia. Amin. Sebab itu Tuhan bilang selalu carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekalian itu akan ditambahkan. Kita jangan memfokuskan diri kepada hal-hal yang sifat sementara. Hal-hal yang lahirnya, hal-hal yang kedagingan. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu kehidupan kekal di surga. Tapi itu nanti setelah kita meninggal atau mati. Tapi sementara kita masih ada di dunia, tujuan dan rencana Tuhan harus tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak dibatasi engkau hamba Tuhan, engkau apapun, dalam jabatan apapun di gereja. Tidak penting. Yang Tuhan mau, kehidupan kita bisa mengimplementasikan firman. Memanifestasikan firman untuk menjadi kepentingan Tuhan di bumi ini.
Ada kepentingan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu kita yang terkoneksi dengan Dia, ada banyak agenda-agendanya dilepaskan buat kita anak-anak Tuhan untuk kita mau kerjakan. Saudara mau ambil bagian dalam agenda-agenda Tuhan, katakan amin. Tapi saudara juga punya free will, hak bebas untuk tidak mau mengambil. Itu urusan saudara, bukan urusan saya. Tetapi setiap agenda Tuhan, ada kepentingan Tuhan di sana. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikutnya, apa yang harus sempurna dalam hidup kita? Kalau tadi secara spiritual, sekarang secara jiwa, psike, atau soul. Amin. Harus sempurna juga jiwa kita. Di jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau kemauan. 3 unsur ini melekat kuat di dalam jiwa kita. Nah, itu harus disempurnakan. Bagaimana supaya menjadi sempurna pikiran, perasaan, kehendak, kemauan kita? Harus ditransformasi. Katakan amin. Harus diubahkan, harus dibaharui. Haleluya. Pikiran perasaan kita harus sama dengan pikiran perasaan Kristus. Haleluya. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi sempurna di dalam pikiran dan perasaan kita seperti Kristus. Kita harus rubah atau transformasi pikiran kita dari carnal mind. Saudara boleh catat di rumah, carnal mind itu adalah berbicara pikiran daging. Harus dibaharui, di-renewed mind. Dan setelah di-renewed mind dengan firman Tuhan, kita akan berubah posisi pikiran kita menjadi spiritual mind. Spiritual mind karena kita orientasinya pikiran kita hanya bersifat rohani, spiritual. Yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, kalau kita terus-menerus membangun spiritual mind kita atau pikiran rohani kita, kita akan menerima mind of Christ. Haleluya. Menjadi pikiran Kristus. Wah, berarti kita sempurna dalam pikiran, sempurna dalam perasaan kita. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 16. Boleh ditampilkan? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini perkataan Paulus sungguh luar biasa. Ilham roh. Dia mendapatkan pewahyuan tentang bagaimana kehidupan manusia. Dari berbagai aspek, dari berbagai segi, dari berbagai sisi. Paulus itu luar biasa. Rasul yang terakhir itu luar biasa. Ada 14 buku yang dia tulis di dalam perjanjian baru kalau tidak salah. Karena dia memang betul-betul dipakai Tuhan pada zaman itu. Dan ini firman Tuhan yang terus berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka pikiran kita otomatis melihat semua hal-hal yang bersifat surga, bersifat ilahi dalam kehidupan kita, bukan pikiran daging. Kita harus beranjak dari carnal mind kepada renewed mind, dan terus kepada spiritual mind, dan kita mendapatkan mind of Christ. Wow, luar biasa saudara-saudara diberkati, puji Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, boleh tampilkan. Ini berbicara tentang bagaimana perasaan Yesus. Filipi 2 ayat 5-8. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia ini setara dengan Allah atau rupa Allah, tidak dia menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi dia datang sebagai manusia 100%. Original man. Dia ada di dunia ini dan dia melakukan apa semua yang menjadi kehendak Bapa di surga. Tanpa cacat. Dia tanpa dosa. Tapi dia rela mengosongkan dirinya. Dia rela merendahkan hatinya. Bukan seperti kita. Suka yang sombong, suka yang tinggi hati. Tuhan Allah, Yesus sebagai Allah. Tapi dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Wow, bayangkan dia sebagai Tuhan mengambil rupa seorang hamba. Pikiran perasaannya dia memang betul-betul. Pikiran seperti Bapa di surga sempurna. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang perlu kita jadi teladan. Ini adalah pola Kristus yang harus menjadi pola kita. Kita tidak bisa berpola kepada apa cara manusia, cara mendengarkan nasihat orang yang istilahnya itu sebagai orang-orang pintar, orang bijak, motivator. Ada firman Tuhan menjadi pola hidup kita. Supaya kita menjadi sempurna. Amin. Sempurna dalam segala hal. Haleluya. Selanjutnya. Yang ketiga, sempurna di dalam tubuh. Kan tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 menjadi sempurna, terpelihara sempurna, roh, jiwa dan tubuh kan. Berarti bukan hanya roh, bukan hanya jiwa, tapi tubuh juga sempurna. Nah, tubuh dalam bahasa aslinya disebut soma. Di dalam tubuh itu ada keinginan untuk makan, minum, pakai, dan seks. Tubuh di dalam kategori firman Tuhan disebut kemah, sama dengan kemah. 2 Petrus 1 ayat 13, 14. Ini yang dilukiskan oleh Petrus, bagaimana tubuh itu adalah kemah. Kemah itu berarti tempat berdiam, tempat tinggal. Maka itu sebabnya disebut kita adalah manusia roh, memiliki jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Jadi tubuh itu adalah kemah, tempat tinggal yang sifatnya sementara. Sebab tubuh itu ketika kita mati, kita akan tinggalkan di bumi. Yang dibawa ke surga adalah roh dan jiwa kita. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 13 sampai 14. Haleluya. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya ini, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Ini Petrus berkatakan demikian. Bagaimana maksudnya ini? Supaya kita harus ingat bagaimana tubuh ini harus sempurna. Tubuh ini harus terpelihara baik sempurna. Pertama, saya mau jelaskan. Kita bukan hanya roh yang harus sempurna dan jiwa, tetapi rawatlah tubuh kita dengan sempurnanya. Pola makan kita, pola hidup kita, jangan kita atur sembarangan atau kita bermasa bodoh. Kita tidak boleh makan seenaknya, karena di dalam tubuh itu kan ada 4 hal, yaitu berbicara tentang makan, minum, pakai, dan kehidupan yang lainnya atau seks. Jangan kita tata hidup ini sesuai dengan keinginan daging. Sekalipun ini tubuh adalah daging, tetapi bukan maunya daging. Sekalipun tubuh ini dari kehidupan secara lahiriah jasmania, tapi bukan dikendalikan dengan cara lahiriah dengan jasmania. Tapi kita harus tata
tubuh kita supaya kita punya tubuh terpelihara baik. Tidak sakit-sakitan. Sebab saya percaya Tuhan tidak menganugerahkan kepada kita sakit-sakitan. Amin. Karena segala sakit penyakit Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Haleluya. Sehingga di dalam tubuh kita yang sudah dianugerahkan Tuhan ini adalah tubuh tanpa cacat celah, tanpa sakit penyakit. Nah, bagaimana supaya kita menjaga itu? Kita harus atur pola makan kita, pola minum dan kehidupan kita. Haleluya. Saudara, supaya terpelihara sempurna, karena pasti kehidupan tubuhmu ada rencana dan tujuan Tuhan. Haleluya. Apalagi yang perlu kita sempurna? Pola hidup kita harus berpola kerajaan. Amin. Sekali lagi katakan, pola hidup adalah pola kerajaan, bukan kerajaan manusia, tapi kerajaan dunia. Yang pertama adalah bagaimana tentang kasih. Perbuatan kasih itu harus sama sempurna seperti Bapa punya kasih yang sempurna. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 20. Ini sungguh panjang, tapi tidak apa-apa, masih ada cukup waktu. Ya, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kasih itu harus sempurna di dalam kita. Amin. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam kasih itu. Ayat selanjutnya. Dan dalam kasih, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Oh haleluya. Kasih Allah sempurna dia berikan kepada saya dan saudara. Ayat 18, saya mengejar waktu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Ayat 19. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan datang. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Nah, kalau kita punya kasih sempurna, kita bisa mengasihi Allah dan kita bisa mengasihi sesama. Dan kasih yang kita tebarkan kepada sesama kita bukan kasih manusia, tapi kasih Allah, kasih agape, kasih tanpa syarat. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tanpa syarat. Dan kasih bukan kasih yang pura-pura. Kelihatannya di depan seperti orang mengasihi, tapi hatinya jahat. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita harus menjadi sempurna di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Dan berikutnya di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10. Cepat-cepat ini karena masih banyak ayatnya. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 10. Haleluya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Kasih kita bukan kasih yang pura-pura. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Dan kasih itu juga ada pada kita. Bukan kasih yang pura-pura. Haleluya. Ayat 10 dia bilang apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini hal yang penting sekali untuk terbangun di dalam kita, di dalam hal perbuatan kasih kita. Supaya pertama, kita harus memiliki kasih yang agape, kasih yang sesungguhnya, kasih yang sempurna. Yang kedua, jangan ada kasih yang pura-pura. Yang ketiga, harus kita saling memberi hormat. Saling mendahului. Kalau kita merasa kita punya pimpinan, berarti kita
dia adalah atasan kita. Marilah kita yang sebagai bawahan, kita harus menghormati pimpinan kita sebagai pemegang otoritas. Bukan justru sebaliknya, melawan pemimpin atau memberontak pemimpin. Itu tidak wajar. Itu kasih yang pura-pura, bukan kasih agape, bukan kasih dari Tuhan yang sempurna. Tapi kasih yang sempurna dari Tuhan. Apapun kesalahan pemimpin, saudara tidak bisa memberontak kepada pemimpin. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita betul-betul mengalami kesempurnaan di dalam hidup kita, kita dewasa penuh di dalam hidup kita, maka segala sesuatu, orientasi atau bicara kita harus benar-benar sesuai firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Yakobus 3 ayat 2 sampai 3. Ini berbicara tentang cara berbicara yang sempurna. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Jadi berarti perkataan itu juga harus disempurnakan, harus diubahkan, harus ditransformasi supaya menjadi perkataan yang sempurna. Haleluya. Amin. Ayat 3 dari Yakobus 3. Ayat 3 berkata, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh hidup kita. Kalau perkataan kita sempurna adanya. Haleluya. Efesus 4 ayat 29. Nah, ini ayatnya banyak saudara. Tapi ini memang satu pelajaran. Sebab kita bukan sekedar khotbah. Saya sebagai gembala yang sekarang ini Tuhan percayakan terus untuk tidak hanya berkhotbah, tapi lebih banyak mengajar. Lebih banyak memberikan pengajaran firman. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah ini adalah berbicara tentang perkataan. Perkataan kita bukan perkataan kotor. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada lagi perkataan kotor. Soal memaki, soal berbicara sumpah serapa, menghakimi orang, itu perkataan kotor. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah inilah hakikat Allah buat memanggil dan memilih kita dan tujuan Tuhan untuk kita lakukan. Haleluya. Pengertian kita juga harus menjadi sempurna untuk mendapat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kita baca di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Wah, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sedang disempurnakan Tuhan. Sebab itu sejak awal kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti. Berdoa untuk untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita harus belajar, kita harus memiliki hikmat dan pengertian yang benar untuk supaya kita tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Kita tidak perlu membangun hikmat manusia atau pengertian-pengertian manusia yang terbatas. Tapi kita mau kejar kehidupan kita hikmat dan pengertian itu dari Tuhan. Kalau kita lihat kepada zaman perjanjian lama, di mana Raja Salomo, dia tidak meminta kekayaan, tapi dia hanya minta hikmat dan pengertian. Supaya dia dapat tahu apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang sempurna, dia ada di dalam hidupnya. Haleluya. Baru yang berikutnya, cara mendengar. Cara mendengar kita harus sempurna. Ibrani 3 ayat 7, 8. Ibrani 5 ayat 11, Wahyu 2 ayat 7, ayat 11 ayat 17, Wahyu 3 ayat 20. Ini berbicara tentang bagaimana supaya cara mendengar kita sempurna. Kita tidak akan mudah terpengaruh, terbawa dengan
mendengar kata orang. Sekarang eranya hoax. Haleluya. Eranya hoax terjadi di mana-mana. Sampai hari ini banyak terjadi perselisihan, pertengkaran karena berita-berita yang tidak benar. Mari kita mau arahkan pendengaran kita, telinga kita. Sebab itu dalam Wahyu 3, Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 11 dia berkata begini. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar akan firman Kristus. Haleluya. Supaya dia lebih bijaksana. Haleluya. Yang terakhir, kita harus sempurna dalam cara melihat kita. Amin. Atau cara pandang kita. Kita lihat dalam satu kisah di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tentang bagaimana Samuel mau mencari anaknya dari, lupa itu, Daud punya papa itu. Untuk mencari siapa yang bisa menggantikan Saul. Firman Tuhan datang kepada Samuel. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wah, ini banyak kita terjebak dalam hal ini. Kita selalu mengukur orang punya kehebatan, kepintaran, kecakapan dalam berbicara. Tapi Tuhan melihat semua hati. Hati menciptakan motivasi yang benar atau tidak. Haleluya. Tapi Tuhan melihat hati. Saya simpulkan bahwa kesempurnaan itu merupakan sama identik dengan kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Ayat terakhir Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Saya akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kesempurnaan itu ada satu proses pertumbuhan, ada suatu proses peningkatan kualitas rohani saudara dan saudara saya. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala kita. Ayat 16 ayat terakhir. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami diberkati dengan firman kebenaran-Mu yang begitu luar biasa. Dinyatakan buat kami semua. Apa yang menjadi keinginan, keharusan kami untuk membangun kehidupan kami, untuk menjadi sama seperti Kristus, sama seperti Bapa adalah sempurna. Tanpa kesempurnaan kami tidak mungkin menikmati surga. Sempurna itu adalah mutlak di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sedang dibangun kerohaniannya. Kami bukan hanya teknon atau anak kecil dan terus sepanjang masa hanya tinggal kecil. Tetapi kami harus bangun kehidupan rohani supaya menjadi besar, menjadi dewasa. Sebab ketika kami sudah menjadi dewasa, maka di sanalah kami akan melihat karya-karya Tuhan luar biasa bekerja lewat roh-Nya di dalam kami. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat, berkati terus pelayanan kami yang ada, memberkati semua mereka yang terkoneksi, yang terhubung akurat dengan rumah Tuhan ini. Berkati Tuhan,
segala sesuatu yang mereka kerjakan, ada campur tangan Tuhan di sana. Mereka yang bekerja sebagai buruh, sebagai petani, atau sebagai pegawai, sebagai wira swasta, atau apapun saja yang mereka punya profesi, Tuhan berkati sehingga mereka akan menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Hamba-Mu berdoa supaya pelayanan kami AOMPK terus diberkati dan diberkati Tuhan. Upaya dan usaha kami sedang membangun gedung, tapi biarlah Tuhan yang campur tangan, bahkan Tuhan sendiri yang mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah setiap persembahan anak-anak Tuhan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang mereka akan bawa. Dan biarlah semua itu menjadi rasa hormat mereka kepada Tuhan yang sudah mengindahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengikuti church update untuk minggu yang berjalan. Haleluya. Amin. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita siang hari ini. Saya mengajak untuk kita semua berdiri, kita akan berdoa dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapa, kami sungguh bangga punya Bapa yang baik, yang tidak pernah diam, yang tidak pernah berhenti mengasihi hidup kami, mengasihi dengan cara menegur kami, mengingatkan kami dengan firman kebenaran-Mu, supaya kehidupan kami bisa selaras dengan Tuhan. Kehidupan kami biar selalu terhubung dengan Tuhan. Kami tidak mau keluar daripada garis ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami terus akan menjalani kehidupan kami ini Tuhan, sesuai apa yang Kau mau. Diberkatilah mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
Biar hari-hari ke depan kami, dari sejak besok hari Senin sampai hari Sabtu lagi, minggu yang akan datang, biar kami terus dijaga, dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kami tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kamu sekalian. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan memberkati hidupmu. Apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu akan dibawa Tuhan berhasil. Tuhan akan membawa engkau dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan kepada kekuatan, sampai pada hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan jumpa dalam ibadah berikutnya di hari-hari yang akan datang atau minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita.